But it's too late now. I remember. Oke, lanjut sekarang. Yang udah screenshot udah ya, lanjut sekarang berikutnya. Nah, sekarang mengubah bentuk aktif ke bentuk pasif. Ketika kita punya subjek, I, you, they, we. She sama he sama it. Ini adalah ketika dia posisinya sebagai subjek. Tetapi kalau dia berada pada posisi objek, maka I ini tidak menjadi I lagi. Tetapi misalnya gini, dia menyukai aku. Nah, kalau aku menyukai dia, I like him. Tetapi kalau dia menyukai aku, berarti he likes. Oke, iya betul. Jadi di sini I berubah menjadi me. Ups, maaf. Suara kucingnya kedengeran ya. Ada kucingnya Kak Ari nih. Sebentar, Kak Ari keluarin dulu kucingnya ya. Maaf, ganggu nggak kucingnya? Shh, shh, shh. You, your. Ah, bukan your. Kalau your, hmm. Iya, kalau you tetap you, betul. Nggak ganggu kok. Oh iya, oke. Iya, jadi kalau you itu tetap you. Kalau your itu untuk kepemilikan. Iya, you tetap you. Kalau they bukan their. Jadi beda. Nanti kalau pakai their, nah betul. Kalau they ini menjadi them. Kemudian kalau we, oke, we menjadi kata us. Kalau she menjadi bukan she menjadi her. Kalau he menjadi, iya betul. Kalau he menjadi him. Kalau it menjadi, kok bukan our? Oke, kata it menjadi it. Oke, sekarang Kak Ari akan jelaskan. Jadi ada yang bingung antara itu namanya adalah possessive pronoun. Yang namanya possessive ini adalah kata ganti kepemilikan. Jadi kata your, misalnya gini, your book is big. Nah, di sini pakainya your book. Nah, di sini ada yang namanya noun. Jadi ketika kita menggunakan kata you menjadi your, ini artinya kepemilikan buku kamu. Kalau me menjadi my book, their book. Kemudian bukan us book tetapi menjadi our book. Menjadi ini tetap her book sama. Kalau him bukan him tetapi menjadi his book. Kalau it menjadi its. Nah, misalnya gini, kalau kucing punya ekor makanya namanya its tail. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu beda. Makanya yang ini namanya adalah possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Sedangkan ini adalah objek. Contoh begini, kalau masih bingung. Jadi, kalau objek, objek itu letaknya di mana sih? Misalnya gini, I love you. Kan kita tidak bilang I love your, tetapi I love you. Jadi ini subjek. Subjek letaknya sebelum verb. Kemudian diikuti oleh verb. Nah, setelah verb ini adalah objeknya. Makanya menjadi kalimatnya I love you. I love them. I love us. Misalnya gitu kan. I love her. I love him. I love it. Gitu ya. Nah, sekarang udah jelas. Jadi, ini wajib tahu nanti perubahan posisi ketika dia berubah menjadi objek, maka akan berbeda. Nah, sekarang kita akan coba ya, bikin kalimat pertama ini menjadi kalimat pasif. Oke, yang pertama, kita akan melihat tensesnya dulu. He delivers the milk every morning. Oke, di sini kita lihat dulu kata kerja yang dipakai, kata kerja bentuk keberapa, penanda waktunya apa, kan gitu ya. Ketika kita menganalisis tenses, pertama lihat penanda waktunya. Nah, di sini kita punya penanda waktunya adalah kata every morning. Kemudian verbnya adalah, wah ini udah ada yang menjawab. Oke, sip. Nah, jadi penanda waktunya adalah every morning, kemudian verbnya adalah verb bentuk pertama, P1.
Berarti kalimat ini menggunakan tensesnya adalah present. Nah, kalau kalimatnya ini present tense, maka nanti to be yang dipakainya adalah ada tiga, is, am, atau are. Nah, kalimat ini, he adalah subject, deliver verbs, the milk ini adalah objek. Maka kalimatnya objek tarik ke depan, the milk. Diikuti oleh apa? Verb. Verbnya apa tadi pola kalimat pasif itu adalah to be plus V3. Ini aja yang diingat-ingat ya. Oke, to be-nya apa? Sekarang, kalau the milk antara is, am, atau are, the milk ini dihitung benda tunggal, nggak bisa dihitung. Maka the milk is. Deliver bentuk tiganya adalah delivered. Sekarang oleh siapa? By. Subjeknya he, dia berubah posisi menjadi objek, makanya dia berubah menjadi him. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Kecepatan Kak. nggak? Oke, jelas ya, nggak kecepatan ya. Oke, atau kelamaan, kalau kelamaan Kak Ari percepat nanti. Oke, jelas. Ya, oke, sip. Yuk, yang mau screenshot, screenshot sekarang. Kak Ari akan lanjut ke slide berikutnya. Saya mau nanya, Kak. Boleh? Itu kok every morningnya nggak dibawa ya? Oh iya, lupa. Betul, betul, betul. Every morningnya dibawa ini. Jadi, the milk is delivered by him every morning. Ini kelupaan. Iya, betul. Oke, sip. Biar nggak bingung ya. Jadi, every morning tetap dipakai. Kasih aja di paling belakang. Sama. Oke, next ya. Sip. Lanjut kita ke soal berikutnya. Iya, posisi objeknya ditukar, tapi verbnya juga berubah, gitu ya. Oke, lanjut sekarang yang kedua. She prepares the food and drink for the meeting. Oke, cari dulu sekarang. Subjeknya mana, verbnya mana, objeknya mana. Oke, sekarang di sini ada she subject. Prepares ini adalah verb. Verbnya bentuk berapa? Verb bentuk satu. Kenapa kok tahu? Ah, ini tambahan S atau ES. Sekarang objeknya yang mana? Apakah the food aja? Apakah the food and drink? Oke, sip, boleh. Berarti di sini objeknya, oke, bisa pilih gini ya, the food and drink. Bisa juga objeknya kamu mau masukkan ini semua juga boleh, tergantung. Jadi ini objek, ini juga bisa objek, karena lebih jelas. Makanan dan minuman untuk rapat, khusus gitu ya. Tapi bisa juga for the meetingnya itu nanti ditaruh di belakang, nggak masalah. Oke, berarti di sini the food and drink. Oke, kita ikut ya. Di sini, oh nggak dijadiin lampau. Jadi ketika kamu mengubah menjadi pasif, tensesnya tidak berubah. Tetapi yang berubah itu bentuk kata kerjanya. Nah, oke. Jawabannya ada yang is prepared, ada yang nggak pakai is. Nah, ingat, di sini apa tadi pola pasif itu? To be plus V3. Nah, sekarang to be-nya pakai is atau a kalau the food and drink. The food and drink ini kan satu plus satu, ini plural, berarti kata gantinya they kan. Makanya di sini pakainya adalah are. A prepared. By siapa? By her. For the meeting. Itu. Oke, sip. Sekarang kita melihat kalimat berikutnya. He delivered the milk this morning. Nah, lihat di sini beda ya. Di sini kata kerjanya kata kerja bentuk berapa? He delivered the milk. V3, bukan V3 dong. V3 itu nggak pernah jomblo sendirian. Ini sendirian ya. Penanda waktunya adalah this morning. This morning ini mengidentifikasikan bahwa ini kalimat namanya lampau. Kalimat lampau itu pasti pakainya adalah V2. Karena ini kalimatnya past tense, maka nanti to be-nya yang dipakai adalah kata
was, atau were. Kan gitu. Nah, jadi penting lihat ini verbnya ini loh. Oh, ini V2, berarti to be-nya was atau were. Nah, kalimatnya menjadi the milk. Kalau the milk to be-nya adalah was. The milk was delivered by him this morning. Nah, jadi penentuan to be-nya itu pakai present atau past dengan mengidentifikasi verbanya dulu. Oh, kalau verbanya V1 berarti nanti pilihannya is, am, are. Kalau verbanya V2 berarti nanti pakainya was atau were. The milk was delivered, the miss was delivered. Oke, sip, sip, sip. Cara membedakan pakai was sama were. Oke. Kata this morning merujuk pada tensesnya lampau. Di sini tensesnya lampau karena kita melihat identifikasi dari kata kerjanya. Karena di sini menggunakan this morning kata kerjanya V2, maka ini adalah kalimat past tense. Oke. Nah, biasanya kata this morning diartikan apa? Artinya tadi pagi. Nah, oke, ini udah ada yang bantu. Was buat siapa? He, she, it plus I ya. Jadi jangan lupa I-nya itu pakai was. Jadi kata was ini yang pakai adalah subjeknya I, she, he sama it. Nah, sedangkan were itu yang memakai adalah you, they sama we. Jadi di sini was yang pakai I, she, he, it. Kalau were, you, they, we. Itu ya. Recordnya di-share, iya. Recordnya di-share. Don't worry. Jadi kalau masih bingung nanti bisa. Bentuk V1, bentuk pertama V2 ada ed-nya, kadang V3 juga sama. Iya. Jadi yang bentuk kata kerja regular, V1, V2, V3 itu perbedaannya adalah pada V2 dan V3-nya ada tambahan ed. Tapi yang perlu diingat adalah V3 tidak pernah sendiri. Nah, contoh kalimat nomor 3, he delivered. Kata delivered ini ada ed, tetapi dia nggak ada teman yang lain. Misalnya has atau have atau to be, di sini nggak ada. Makanya ini langsung kita tahu bahwa ini adalah V2. Sama dengan kalimat nomor 4, she prepared. Ini juga jelas, ini adalah kata kerja bentuk 2. She prepared the food and drink for the meeting. The food and drink for the meeting were prepared by her. Boleh seperti itu. Ya, sip. Jadi ini kan objeknya. Oke, Kari tulis di sini. Ini adalah objeknya. Oh, tetapi ada yang Oke, ada pertanyaan. Apakah bisa pakai was atau were? Oke, jadi dalam teks yang berbeda, kadang-kadang semua subjek itu memakai to be-nya were, itu dalam konteks namanya subjunctive atau dalam konteks conditional sentence. Kalimat bersyarat yang ada if-nya, if clause. If I were you. Nah, jadi beda ya. Jadi di situ dalam konteks if clause itu semua subjeknya pakainya adalah were. Gitu. Nah, tapi dalam konteks yang lain bentuk past tense I itu pasti to be-nya pakainya adalah was. Terus kalau V3 Miss, oke, sekarang Kak Ari jelaskan. Sebentar ya, kita selesaikan kalimat nomor 4 ini dulu. Jadi kalimat ini berubah, objeknya ini misalnya the food and the drink were prepared by her for the meeting. Seperti ini, oke. Atau seperti ini. The food and the drink for the meeting were prepared. Ini juga oke. Nggak masalah, gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa. Seperti kalimat di sini juga ada. Jadi kalau were, apakah ada sebelum the drink? Pakai the di sini boleh, pakai the enggak juga nggak apa-apa. Misalnya kalimat seperti ini.
Ini juga boleh di sini the drink, jadi nggak mengubah. Jadi ini sebetulnya sama. Di sini pakai the ataupun nggak apa-apa. Jadi Kak Ari kasih tanda kurung gitu ya. Nah, jadi ini cuma tadi ngetiknya sebenarnya lebih ideal adalah the food and drink. Kenapa? The-nya taruh aja paling depan itu udah cukup. Oke, apalagi pertanyaannya kalau perfect pasifnya bagaimana? Oke, nanti ada perfect ya. Oke, pertanyaannya. Iya, oke tadi sudah dijawab ya, belum lama. Ya, oke, sip. Binnya digunakan untuk you Dewi. Bin apa maksudnya?